Halo semuanya, selamat datang di Mandarin Corner. Bersama saya, Xia Jin. Di materi ini, kita akan mempelajari tentang budaya Tionghoa. Kali ini saya akan menceritakan atau menjelaskan tentang Tahun Baru Imlek. Tahun Baru Imlek adalah perayaan terbesar bagi masyarakat Tionghoa di seluruh dunia, dimanapun itu. Mereka yang merantau akan pulang ke kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga. Menjelang perayaan ini, biasanya di stasiun kereta yang ada di China akan ada pemandangan yang tidak biasa, seperti yang kita lihat di dalam gambar ini. Berjuta-juta perantauan akan menyerbu stasiun kereta untuk mendapatkan tiket agar bisa pulang kampung. Bahkan, tiket pesawat yang mahal sekalipun tidak mampu juga mengurungkan niat mereka untuk bisa pulang kampung. Buktinya adalah bandara-bandara juga penuh dengan orang. Dari situ mungkin bisa kita bayangkan bahwa betapa pentingnya perayaan ini bagi masyarakat Tionghoa. Ada seorang nenek tua yang melihatnya kasihan, jadi nenek tua ini memberikannya makanan. Sehabis makan, kakek itu bilang bahwa dia bisa mengusir monster Nian keluar dari desa. Dia meminta kain merah dan kertas merah dengan si nenek. Begitu juga dengan sebuah baskom logam. Saat malam tiba, sang kakek menjubah kain merah tadi, menempelkan kertas merahnya di depan pintu. Dan kemudian dia membakar batangan bambu di depan rumah nenek. Saat monster Nian keluar, dia sangat ketakutan karena mendengar suara ledakan dari bambu yang dibakar. Terus, dia melihat jubah merah sang kakek dan kertas merah yang ada di pintu, membuat mata monster Nian sakit bagaikan tertusuk duri. Ditambah lagi suara ketukan baskom logam yang suaranya membuat telinga Nian kesakitan. Akhirnya monster Nian ketakutan dan kemudian lari meninggalkan desa. Ternyata pengemis tua tadi adalah dewa yang diutus oleh Kaisar Langit untuk menyelamatkan manusia. Sejak itu, setiap tahunnya orang-orang akan memakai baju merah dan menempelkan kertas merah di depan rumahnya. Dari cerita tadi, sekarang bisa kita simpulkan, di setiap kali Imlek, orang-orang akan menempelkan berbagai kertas hiasan merah ke pintu ataupun dinding, menggantungkan lampion berwarna merah, memakai baju merah, hingga bermain petasan dan kembang api. Begitu juga dengan angpau yang diberikan ke anak-anak. Sebenarnya angpau ini adalah penangkal agar si monster Nian tidak mencelakai anak kecil. Karena monster Nian takut dengan cahaya terang dan warna merah. Terus, bagaimana dengan suara baskom yang tadi ditakuti oleh monster Nian? Sekarang telah berubah menjadi gendang yang mengaluni tarian barongsai dan naga. Satu lagi nih, malam Imlek biasanya orang-orang akan bergadang atau nggak tidur. Kebiasaan ini juga bermula dari dulu, yaitu jaga malam karena takut monster Nian akan keluar tengah malam. Kalau sudah lewat, besoknya orang-orang akan saling menyapa dengan kata kungsi-kungsi yang artinya selamat. Kenapa? Karena mereka saling memberikan selamat karena telah lolos atau sudah selamat dari ancaman monster Nian ini. Sekarang kita lihat ada tradisi lain dalam Tahun Baru Imlek. Tadi sebagian kita sudah bahas. Jadi
Di bawah ini akan saya jabarkan lagi yang tidak ada berkaitannya dengan cerita. Kita lihat ya, adalah yang pertama adalah kue keranjang. Kue ini mungkin sudah tidak asing bagi kita semua. Kue ini ada beberapa karakteristik. Yang pertama adalah dia bulat, lalu teksturnya lembek ataupun lengket, dan rasanya manis. Tiga-tiga ini menyumbangkan arti untuk kue keranjang ini. Kalau kita lihat, bulat dalam bahasa Mandarin itu sangat disukai oleh orang-orang karena bulat menandakan keutuhan. Sedangkan lengketnya kue keranjang sini juga melambangkan keharmonisan atau makin lengket, supaya hubungan orang dengan orang atau keluarga makin lengket. Dan satu lagi adalah manis. Manis adalah kebahagiaan karena kita pasti suka manis. Jadi itu adalah makna dibalik kue keranjang. Selain ada kue keranjang, ada sebagian tempat di China, terutama mereka yang tinggal di utara, mereka tidak makan kue keranjang. Yang mereka makan adalah yang seperti yang di layar ini. Ini adalah pangsit atau jiaozi. Jiaozi bagi sebagian orang mungkin ini mirip dengan pastel yang direbus, atau ada mirip dengan choy pao pan ataupun chai kue. Jiaozi ini juga mempunyai makna. Maknanya diambil dari kata namanya, yaitu jiaozi. Zi itu pelafalannya mirip dengan nama waktu dalam suatu hari. Jadi dalam satu hari kan ada 12 waktu. Jadi satu waktu itu 2 jam. Jadi zi ini adalah nama waktu pergantian hari. Jadi kalau jam 11 malam sampai jam 1 malam itu adalah zi. Jadi jiaozi itu mirip dengan jiaozi yang artinya adalah pergantian waktu zi. Artinya zi ini adalah waktu pertama di satu tahun yang baru. Makanya ketika jam 12 malam mereka akan memakan jiaozi ini. Terus kita lanjut lagi. Buah ini sering kita ketemu ketika Imlek sudah tiba. Biasa toko buah bakal banyak menjualnya. Ini ada jeruk. Kenapa bisa ada jeruk? Jeruk itu Mandarinnya adalah juizi, atau dalam bahasa dialek tertentu menyebutnya kit atau dan lain sebagainya ya. Juizi ini mirip dengan suara ji yang artinya adalah sehat. Jadi juizi itu melambangkan kesehatan. Dan penggunaan juizi ini adalah biasanya paling besar, paling bagus, atau lebih besar, lebih bagus. Makanya tidak jarang kita melihat orang-orang menjual jeruk bali, karena bentuk jeruk bali yang lebih besar daripada jeruk-jeruk lainnya. Kita lanjut lagi. Berikutnya adalah nanas. Mungkin lampion-lampion seperti ini sudah sering kalian lihat ya ketika Imlek ya. Kenapa pakai nanas? Kenapa nggak pakai buah lain selain jeruk? Masih contohnya, siapa tahu pakai durian atau lain sebagainya. Nggak bisa, karena nanas ini mempunyai makna tersendiri. Makna dari nanas ini adalah dari namanya juga. Nanas dalam Mandarinnya umumnya disebut bilang fengli. Meskipun sekarang banyak orang juga menyebutnya polo, tapi nama aslinya adalah fengli, atau mungkin ada bilang huangli. Yang pasti adalah dari kata li-nya. Li di sini maksudnya adalah kelancaran. Kalau dipelesetin menjadi li, artinya lancar. Jadi nanas yang dipakai biasa juga nanas yang agak besar ya. Jadi lampion nanas juga makin besar makin bagus. Dan jeruk sama nanas ini adalah satu pasang. Karena dalam penggunaannya biasa sering disebut taji tali, artinya kesehatan yang melimpah dan kelancaran yang sangat luar biasa. Jadi makanya ketika Imlek, dua buah ini sering diperjualbelikan. Contohnya ini adalah gambar nanas hias yang selalu menghiasi rak-rak penjualan souvenir Imlek. Selain itu, ketika Imlek, orang Tionghoa juga akan memakan ini, yaitu ikan. Kenapa ikan? Karena ikan itu pelafalannya adalah yu, namanya adalah yu. Pelafalannya mirip dengan
kata yu yang artinya kelebihan atau melimpah. Jadi dalam Mandarin ada satu pepatah yaitu nian nian you yu. Jadi dengan dimakannya ikan ini diharapkan setiap tahunnya orang-orang akan kelimpahan rezeki gitu. Lalu mungkin juga kalian pernah lihat gambar ini. Ini adalah gambar ikan atau gambar Imlek yang sering kita temukan di angpau-angpau ataupun gambar-gambar Imlek lainnya. Kemudian selain ikan ada lagi bunga ini. Ini adalah bunga meihua yang juga akan menghiasi rumah orang-orang ketika Imlek. Kenapa meihua tidak dengan bunga yang lain? Karena meihua adalah bunga yang satu-satunya masih mekar ketika Imlek, atau ketika Imlek satu-satunya bunga yang mekar adalah bunga meihua ini. Meihua ini melambangkan adalah ketahanan terhadap cobaan karena musim dingin sangat dingin, tapi dia justru memekarkan bunganya yang cantik itu. Lalu saya mau berikan sedikit masukan. Banyak teman-teman di Indonesia ya yang menyebut bunga meihua sebagai sakura, dan itu adalah salah besar. Kenapa? Karena meihua dengan bunga sakura itu beda ya, bunganya beda meskipun sekilasnya sama. Bunga sakura adalah bunga Jepang, bunga khas Jepang. Waktu bunga sakura mekar adalah bulan akhir Maret dengan awal April. Jadi kalau bunga meihua ini adalah mekarnya pada musim dingin, tepatnya adalah bulan 12, bulan 1 dan sebelum Imlek biasanya. Terus satu lagi yang mungkin kalian sadar, meihua seringkali dikasih kapas ataupun gabus. Itu artinya adalah bunga meihua selalu dipenuhi dengan salju yang putih. Karena dia mekarnya ketika musim dingin. Sedangkan inghua atau bunga sakura itu tidak ya. Bunga sakura ketika mekar itu sudah musim semi. Dan biasanya kalau habis mekar, ciri-ciri bunga sakura yang seharusnya adalah dia menggugurkan kelopak-kelopak bunganya. Itu adalah bedanya bunga sakura dan bunga meihua. Dan ingat ya, yang dipakai di Imlek, yang dipajang di Imlek itu adalah bunga meihua, bukan bunga sakura. Terakhir, ketika Imlek, orang-orang biasanya dilarang untuk menyapu, yaitu pada hari pertama dan hari kedua. Jadi dalam 2 hari itu, kalau kita menggunakan atau menyapu lantai, dianggap rezeki kita di tahun itu akan hilang karena tersapu. Begitu juga dengan berantem. Jadi ketika Imlek, hal apapun tidak mengizinkan kita untuk berantem, karena berantem juga akan menjauhkan kita dari rezeki. Oke, jadi ini adalah pengetahuan umum tentang tahun baru Imlek. Mungkin tidak lengkap ya, karena kebudayaan atau mungkin beda tempat bakal ada perayaan ataupun cara perayaan yang berbeda. Jadi mungkin banyak sekali yang tidak saya ungkit atau tidak saya bahas dalam video ini, karena yang saya bahas ini adalah yang secara umum yang sering kita lihat. Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan setiap ada materi baru. Sampai jumpa di video berikutnya.